Baik, baik. Halo guys, selamat malam. Jadi di sini kita akan menerangkan tentang jasa pengurusan transportasi. Saya Febri Lintang dari Suara. Saya larang yang kali. Saya Muhammad Afif Bono. Selanjutnya kita akan tentang apa itu jasa pengurusan transportasi. Jasa pengurusan transportasi adalah perusahaan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara dalam pengelolaan pengiriman barang, baik untuk transportasi darat, laut maupun PT sering disebut sebagai freight forwarder yang mengurus seluruh proses pengiriman barang. Yang kedua itu ada jasa yang ditawarkan, yaitu ada dokumentasi pengiriman, pengurusan bea cukai, penyimpanan dan pergudangan, pengangkutan multimoda, asuransi kargo, dan distribusi dan pengantaran akhir. Selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan yang ada di JPT itu ya adalah freight forwarder, di mana yang mengelola seluruh proses pengiriman barang, termasuk koordinasi, bea cukai, dan registrasi. Yang kedua ada ekspedisi muatan kapal udara, yang dimana berfokus pada pengiriman barang melalui jalur udara. Ekspedisi muatan kapal laut mengkhususkan diri dalam pengiriman barang melalui kapal laut. Dan yang terakhir ada ekspedisi darat, mengurus transportasi barang via jalur darat dengan truk, kereta api, atau kendaraan lainnya. Selanjutnya adalah tantangan di industri jasa pengurusan transportasi. Yang pertama ada regulasi yang kompleks, terutama dalam hal kepabeanan dan pajak. Yang kedua ada ketergantungan pada infrastruktur transportasi seperti pelabuhan, jalan raya, dan bandara. Yang ketiga ada persaingan ketat dengan perusahaan logistik global dan domestik. Iya, iya. Maaf, maaf. Lalu yang terakhir adalah teknologi dan digitalisasi yang menuntut perusahaan JPT beradaptasi dengan sistem manajemen logistik berbasis digital. Selanjutnya ada juga perizinan-perizinan yang diperlukan di dalam JPT, yaitu surat izin usaha jasa pengurusan transportasi yang dimana dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atau Kemenhub sebagai izin utama bagi perusahaan JPT. Berlaku bagi perusahaan yang menyediakan layanan pengurusan transportasi barang secara multimoda, darat, laut, atau udara. Yang kedua ada izin usaha angkutan barang atau izin khusus lainnya. Jika perusahaan memiliki kendaraan sendiri untuk transportasi barang, maka perlu mendaftarkan izin angkutan barang ke Dinas Perhubungan setempat. Yang ketiga ada nomor nomor induk berusaha atau NIB diterbitkan oleh melalui online single submission atau OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi atau BKPM, berfungsi sebagai identitas usaha dan tanda daftar perusahaan. Perizinan yang diperlukan selanjutnya yaitu ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak perusahaan. Hal ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai syarat untuk pembayaran pajak usaha. Selanjutnya ada dokumen kepabeanan jika bergerak dalam ekspor impor. Jika perusahaan menangani ekspor impor, maka perlu mendaftarkan sebagai PPJK dan memiliki akses ke Indonesia National Single Window untuk kepabeanan. Lalu yang terakhir ada TDP dan surat keterangan domisili usaha atau SKDU. TDP diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan SKDU diterbitkan oleh kelurahan atau kecamatan setempat. SKDU tidak selalu diperlukan jika perusahaan berlokasi di kawasan industri atau pusat bisnis tertentu. Terima kasih semuanya atas Ya, mendengarkan. Terima kasih atas penontonannya. ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.